Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 dengan KD 3.4 yaitu tentang KPK. Nah, anak-anakku, KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan penjelasan Bu Guru ya. Pertama kali, Ibu Guru akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pengertian dari KPK itu sendiri. Ya, KPK dari dua atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan tersebut. Nah, cara menentukan KPK ada dua macam. Yang pertama yaitu dengan pohon faktor. Ini nanti yang akan kita sering pakai ya. KPK ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, maka pilih yang pangkatnya terbesar. Dan yang kedua yaitu dengan teknik Sengkedan. KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, yuk sekarang lihat penjelasan Bu Guru. Contoh berikut ini, tentukan KPK dari 28 dan 42. Ya, pertama kali kita akan mencari dengan pohon faktor. Bu Guru akan menjelaskan dengan pohon faktor. Pertama kali adalah cari faktorisasi prima dari 28 dengan menggunakan pohon faktor. Ya. Tulis di sini 28, kemudian kita bagi 28 dengan bilangan prima yang pertama atau bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Apakah bisa? Iya, ternyata bisa, hasilnya adalah 14. Setelah itu 14 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama. Masih ingat kan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Nah, setelah 14 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2 bisa, hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena dia merupakan bilangan prima ya. Jadi kita tuliskan faktorisasi prima dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7 atau 2 pangkat 2 kali 7. Nah, selanjutnya kita sekarang cari faktorisasi prima dari 42 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, seperti biasa 42 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Kemudian 21 dibagi dengan bilangan prima yang terkecil 2 bisa apa tidak? Tidak bisa, maka bagi dengan bilangan prima berikutnya yaitu 3. Ya, ternyata hasilnya adalah 7 dan 7 tidak bisa dibagi lagi karena ini adalah merupakan bilangan prima. Didapat faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Nah, setelah itu faktor prima yang sama dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 2 dan 7. Lalu kita kalikan semua faktor prima ya. Dari 28 dan 42. Tetapi jika ada yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 84. Nah, sekarang kita akan mengerjakan dengan teknik Sengkedan. Nah, ini adalah 28 dan ini 42. 28 kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 14. 42 bisa dibagi dengan 2, hasilnya adalah 21. Ya kan?
Kemudian 14 kita bagi 2, hasilnya adalah 7. 21 dibagi 2 bisa apa tidak? Tidak bisa. Maka 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Ya. Oke, bisa dipahami? 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Nah, kita peroleh KPK diperoleh dengan menggunakan semua faktor prima pembagi, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 7. Jadi KPK dari 28 dan 42 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 84. Nah, kita akan sering menggunakan dengan faktorisasi prima atau dengan pohon faktor ya. Nah, sekarang yuk kita kerjakan latihan 4 halaman 65 buku ESPS. Perhatikan yang A, tentukan KPK dari pasangan bilangan 6 dan 8. Kita cari faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dan 3. Lalu kita tuliskan di bawahnya 2 kali 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, cara mencari KPK-nya seperti yang tadi Bu Guru sampaikan adalah kalikan semua faktor prima. Jika ada yang sama, pilih pangkat terbesar. Ya, di sini ada 2 kali 3 dan ada 2 pangkat 3. Maka kita pilih pangkat yang terbesar yaitu 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya adalah 24. Ya. Next, yang B. Tentukan KPK dari pasangan bilangan 6 dan 9. Kita cari faktorisasi prima 6. Dengan menggunakan pohon faktor hasilnya adalah 2 kali 3. Kemudian faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3 ya. Atau sama dengan 3 pangkat 2. Lalu kalikan semua faktor prima. Jika ada yang sama pilih pangkat yang terbesar. Ya, jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 3 pangkat 2 kali 2. Di sini ada 3, di sini juga ada 3. Pilih pangkat yang terbesar. Hasilnya adalah 3 pangkat 2 kali 2 adalah 18. Kita lihat selanjutnya. Tentukan KPK dari pasangan bilangan 9 dan 12. Ini yang bagian C ya. Nah, kita cari faktorisasi prima dari 9 adalah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi prima dari 12 dengan menggunakan pohon faktor 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu kita lihat faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Lalu kita kalikan semua faktor primanya dan jika ada yang sama maka pilih pangkat terbesar. Ya, di sini 3 ada dan juga di sini ada, maka pilih yang terbesar yaitu 3 pangkat 2. Kemudian dikali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 9 dikali 4 sama dengan 36. Nah, sekarang yang E. Ya, 15 dan 20. 15 di faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. 15 dibagi 2 tidak bisa, maka dibagi 3, hasilnya adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 15 adalah 3 kali 5. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, kemudian KPK dari 15 dan 20 adalah kalikan semua bilangan prima. Jika ada yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Jadi, 3 kali 2 pangkat 2 kali 5. Hasilnya adalah 60. Bisa dipahami ya? Sekarang yang F. KPK dari 24 dan 30. Kita cari faktorisasi prima dari 24. 24 dibagi 2, 16. 16 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Maka menjadi 2 pangkat 3 kali 3. Dan faktorisasi prima dari 30. 30 dibagi 2 adalah 15. 15 dibagi 3
sama dengan 5. Maka faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Maka KPK dari 24 dan 30 yaitu kalikan semua faktor prima jika ada pangkat yang terbesar. Jika ada yang sama dan memiliki pangkat terbesar maka kalikan yang terbesar. 2 di sini ada 2 maka pilih yang 2 pangkat 3. Tulis di sini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 adalah 24, 24 kali 5 adalah 120. Bisa dipahami kan penjelasan Bu Guru? Alhamdulillahirabbil alamin anak-anakku semuanya. Bu Guru tetap selalu mengingatkan kepada kamu semuanya bahwa kita ini masih belajar PJJ jarak jauh. Stay at home. Dan kalau kamu berdekatan atau sedang berbicara, make a social distancing atau jaga jarak selama sepanjang 2 meter ya. Kemudian wash your hand, cuci tanganmu setelah bepergian, sesering mungkin cuci tangan ya. Kemudian juga pakai maskernya. Jangan lupa kita harus tetap waspada ya. Tidak boleh abai, tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua terlindungi dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Amin ya rabbal alamin. Bu Guru ucapkan terima kasih. Tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa komen dengan bahasa yang santun ya dan sopan dan like dan juga subscribe. Ibu Guru ucapkan terima kasih dan yuk kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan.